Haleluya, apa kabar semuanya saudara? Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia melimpah dengan ruahnya atas setiap saudara dan saya. Masuk ke dalam hati dan pikiranmu, menguasai hidupmu sepanjang hari ini, sepanjang perjalananmu bersama dengan Tuhan. Damai sejahteranya memerintah atas setiap saudara dan saya. Sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang teramat sangat baik, terima kasih untuk kesempatan pagi yang baru ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi perpanjangan isi hatinya Tuhan. Bahkan siapapun yang menyaksikan acara segmen kerinduanku ini, mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membahas sebuah tema dengan satu kalimat sederhana, gampang diucapkan tapi sukar dilakukan. Temanya adalah ketaatan. Gampang ngomongnya ya, aduh mau taat sama Tuhan. Ketika kehendak Tuhan sejalan dengan kehendak kita, kita gampang taat. Ketika yang Tuhan rancangkan sesuai dengan kemauan hati kita, kita mau taat. Tapi ketika kehendak Allah, rancangan Tuhan, maunya Tuhan berbanding terbalik dengan maunya kita, jalannya kita, rancangannya kita, masihkah kita mau taat? Ada sebuah tokoh di Alkitab dalam Perjanjian Lama, namanya Simson, bukan Samson saudara. Kalau Samson itu, aku yang lemah tanpamu, itu Samson saudara. Jangan baper ya saudara ya. Simson, seorang tokoh yang sangat bertalenta. Alkitab mengatakan penuh dengan kekuatan. Dia menjadi sebuah kisah-kisah yang diangkat dalam layar kaca, dalam industri perfilman. Baik dalam industri perfilman di dunia barat, di dunia Asia, dan dunia timur dan sebagainya. Hollywood banyak mengangkat kisah ini, orang yang kuat. Kita semua tahu ceritanya. Hanya dengan rahang keledai kering, dia menghabiskan banyak musuhnya. Tapi tahukah saudara mengapa Simson dikalahkan? Mengapa Simson tidak dapat mencapai puncak tertinggi yang Tuhan mau dalam hidupnya? Karena Simson tidak mau taat. Dia lebih mengikuti kedagingannya, lebih mengikuti keinginan wanita Delila atau wanita yang bukan mengasihi Tuhan, dari kepercayaan yang lain, dari tokoh yang lain atau dari suku yang lain. Satu buah tokoh yang terkenal di Alkitab namanya Saul. Allah hendak memimpin bangsa Israel, Allah hendak membedakan bangsa Israel. Tapi Israel ingin sama seperti bangsa lain, mereka meminta raja. Jadilah namanya Saul, karena arti dari nama Saul adalah yang diminta. Kita mengatakan Saul orang yang sangat tinggi, orang yang sangat gagah, orang yang memiliki potensi besar untuk bahkan mungkin menjadi raja terbesar yang pernah ada. Tapi tahukah saudara mengapa Saul gagal? Karena Saul tidak mau taat. Dalam sebuah medan peperangan, Saul lebih memilih untuk mengamankan kambing domba, untuk mengamankan raja. Domba yang tambun, domba yang gemuk, hartanya, rajanya, raja agak diselamatkan. Padahal perintah Tuhan jelas, habiskan semuanya. Bahkan Saul tidak mau taat dengan mencari arwah nenek moyang atau arwah para peramal untuk bertanya tentang Samuel. Saul tidak mau taat ketika menanti Nabi Samuel datang di membakar korban bakaran. Dan akhir-akhirnya prinsip atau kerajaan itu yang hendak dikokohkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah dan diberikan kepada orang yang jauh lebih mau taat. Namanya Daud. Tahukah saudara, untuk setiap ketidaktaatan yang saudara lakukan, ada orang yang mau taat. Dan orang yang mau taat itu akan diberikan sesuatu yang lebih dari orang yang tidak mau taat. Dalam saya mengikuti Tuhan, yang paling sukar jadi pendeta bukan nyiapin khotbah, walaupun itu memang sukar. Yang paling sukar jadi pendeta bukan ngusir setan, karena itu kekuatan dari Allah. Yang paling sukar jadi hamba Tuhan, menghidupi apa yang dikhotbahkan dan mengkhotbahkan apa yang dihidupi. Karena kalau cuma sekedar ngomong doang, semua bisa lakukan. Belajar untuk taat bukan proses satu hari, tapi belajar untuk taat adalah proses seumur hidup. Nah, saya akan memberikan beberapa petunjuk bagaimana kita dapat mudah dengan taat pada Tuhan. Yang pertama,
Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Alkitab mengatakan taat karena kasih. Kalau kita mengasihi orang tua kita, maka kita akan dengan mudah mentaatinya. Kalau anak saya, Genesaret, mengasihi saya, dia nggak mau lihat saya menangis. Seringkali dalam hidup ini, saya mau taat sama orang tua saya karena saya nggak mau orang tua saya nangis. Mari taat sama Tuhan. Taat karena engkau mengasihi dia. Alkitab mengatakan jika engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan semua larangan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya bukan untuk membuat hidupmu tidak nyaman, tapi justru untuk membuat hidupmu jauh lebih nyaman. Karena dia tahu masa depan. Alkitab mengatakan Matius 26 ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Secara manusia, 100% manusia, 100% Allah, Yesus berkeinginan untuk cawan itu lalu daripadanya. Tapi karena dia mengasihi Bapanya di surga, karena dia mengasihi saudara dan saya, Yesus memilih untuk taat. Taat karena kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka akan menjadi lebih mudah untuk mentaatinya. Ketika saya masih pacaran dengan istri saya meminta saya untuk jangan terlalu banyak makan Indomie. Apalagi di musim penghujan seperti ini, Indomie atau mie lebih tepatnya. Saudara, kalau kita makan noodles, asik bahasa Inggris ya saudara, mie. Di masa-masa hujan, mie, kita kasih telur, potong-potong bakso, cabai-cabai kecil. Itu langit terbuka, malaikat turun naik saudara. Tapi sebelum menikah istri saya bilang sama saya, boleh makan tapi kurangin. Itu hal yang sulit buat saya. Bahkan beberapa teman di tempat ini, mereka kalau makan mie di warkop, saudara, itu mie gorengnya double, saudara. Tambah telur, belum lagi minum STMJ dan teman-temannya, saudara. Saya mengikuti istri saya karena saya mengasihi dia. Saya mau dia tahu bahwa saya cinta sama dia. Taat karena kasih. Yang kedua, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham berada di Ur Kasdim. Di sana dikatakan dia orang terkaya di tempat itu. Ur Kasdim adalah zona amannya dia. Tempat dia tahu di mana coffee shop terbaik kalau ada. Dia tahu mana barbershop terbaik. Dia tahu swalayan terbaik. Itu tempat ternyaman buat dia. Tapi Abraham meninggalkan itu karena mau taat kepada Bapa di surga, kepada Allah. Kita mengatakan tidak tahu tempat yang ia tuju. Dia nggak tahu mau kemana, tapi dia mengikuti Tuhan saja. Yang kedua, taat karena iman. Kita menyatakan Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal Ishak ke Bukit Muria untuk mati, dikorbankan bagi Allah. Mengapa Abraham melakukan itu? Karena Abraham punya iman. Kalaupun Allah mengambil Ishak, kalaupun Ishak harus mati, Allah dapat membangkitkan Ishak kembali. Kalaupun Ishak mati, Allah dapat memberikan Ishak yang lain. Abraham tahu betul bahwa Tuhan yang dia sembah tidak pernah salah dalam kehidupan mengikuti Tuhan. Hari ini mari, ketika kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan, menyadari, maka ketika kita mau taat lagi bukan sekedar taat sebuah taat kebutaan. Taat yang gak ngerti apa-apa, pokoknya taat aja. Tapi taat karena memahami bahwa Tuhan tahu yang sedang ia lakukan. Saya mau bilang sama saudara, tahapan tertinggi dalam penyembahan adalah ketaatan, bukan bahasa roh. Ada banyak orang berpikir ketika bahasa roh itu tahapan tertinggi. No. Percuma saudara menyembah dalam bahasa roh, tapi saudara gak mau taat. Percuma saudara melayani Tuhan dengan begitu hebat, tapi saudara tidak mau taat. Taat karena kasih, taat karena iman. Yang ketiga, Yosua 6 ayat yang ketiga dan 4. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya, ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, kamu harus mengelilingi 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Dalam ayat-ayat selanjutnya kita mengatakan bahwa Tuhan meminta mereka untuk tidak berkata-kata. Taat yang ketiga
taat walaupun tidak mengerti. Pak Pendeta, saya nggak ngerti apa yang Tuhan mau, tapi saya mau taat. Pak Pendeta, saya nggak ngerti mengapa hal ini terjadi, tapi saya mau taat. Pak Pendeta, saya nggak memahami kenapa Tuhan ambil anak saya, tapi saya mau taat. Pak Pendeta, saya nggak ngerti kenapa hal buruk terjadi sama saya, tapi saya mau taat. Ketika kita mau taat karena kasih, karena iman, taat walaupun tidak mengerti, maka saya percaya segala yang terbaik dari surga disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tulis kolom komentar di bawah, hari ini ketaatan apa yang Tuhan minta dalam hidup saudara. Ketaatan apa yang Tuhan minta untuk saudara lakukan. Dan bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang belajar untuk taat. Agar bukan hanya engkau yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar sana juga diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sambil angkat tanganmu, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sambil angkat hatimu, angkat imanmu, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Belajar taat karena mengasihi Tuhan. Belajar taat karena beriman. Belajar taat walaupun kita tidak mengerti. Karena ada rancangan yang indah di balik setiap orang yang mau taat. Yang punya surga, crazy in love.